Salam olahraga, pemirsa TVRI Sport dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya, Aufi Putra Farin, kembali hadir di hadapan Anda dalam program acara Dialog TVRI Sport. Di edisi kali ini kita akan membahas mengenai Pencak Palembang sebagai warisan budaya. Dan tentunya saja telah hadir bersama kami Bapak Fendi Aba, beliau adalah Ketua Laskar Palembang. Selamat siang Bapak Fendi Aba. Siang. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sini kita akan membahas mengenai Pencak Palembang sebagai warisan budaya, Pak ya. Benar. Awal mula sejarahnya Pencak Palembang ini seperti apa, Pak? Oh ya, di zaman dahulu, di zaman Kesultanan, Kesultanan Palembang Darussalam, itu ada satu perguruan yang dinamakan PKPA, Pencak Keraton Priai Asli atau Palembang Asli. Nah itu dulu dinamakan kuntau. Nah kuntau itu tidak diajarkan kepada semua orang. Jadi di kerajaan itu khusus anak-anak orang kerajaan yang bergelar raden. Jadi dia itu agak tertutup. Nah kuntau ini dulu senjata atau ilmu yang diajarkan kepada anak cucunya di kerajaan itu yang bergelar raden. Nah dengan berjalannya waktu, sang guru ini yaitu Bapak Raden Hamid Tarnate yang dari Bengkulu, dari Tarnate, dia yang mengajarkan pencak silat itu di Palembang. Itu dengan keterbatasannya, dia tidak mengajar kepada semua orang Palembang, hanya orang-orang yang bergelar raden saja. Waktu itu dulu. Ya? Jadi dengan berjalannya waktu, Bapak Raden Hamid Tarnate ini wafat. Nah, di antara ini wafat adalah salah satu muridnya yang boleh dikatakan menonjol lah di antara yang lain. Dia membuka lagi perguruan Pencak Palembang itu, kuntau itu dengan P3. P3 itu perguruan Pencak Palembang. Jadi khusus masih koridor orang-orang raden semua. Jadi dia menurunkan dari Raden Denci itu, Raden Hamid Tarnate itu ke Raden Denci. Turun-temurun gitu Pak ya? Nah setelah Raden Denci ini wafat, adalah salah satu guru kami yang namanya itu Ki Agus Zainuddin Ahmad Rajo. Dia ini paling nyisip sekali. Jadi orang bergelar Raden, dia sendiri yang bergelar ini Ki Agus Zainuddin Ahmad Rajo yang domisilinya di 19 Ilir. Dia mendirikan perguruan Popsri. Popsri apa itu Pak? Perguruan olahraga pencak silat Sriwijaya di tahun 70 itu. Nah, jadi semua orang yang ada di Palembang ini, orang Jawa, orang Palembang, orang Kembring, orang Cina, ditampung di situ, di perguruan Popsri ini. Agar pencak silat Palembang ini tetap eksis. Nah kalau kita batasi orang-orangnya itu, mungkin mereka yang punya keinginan belajar pencak Palembang itu akan merasa kecewa, mereka tidak bisa ikut kan. Dan dengan adanya guru kami Zainuddin Ahmad Rajo ini, nah mereka membuka peluang. Siapa saja yang ada di Palembang ini silakan, yang mau belajar, ingin melestarikan pencak Palembang, silakan Pak ya. Termasuk Cina. Ada juga yang ikut latihan itu. Cina Pak ya. Jadi Popsri itu, Popsri ini berdiri itu tahun 70 itu sudah didaftarkan ke IPSI. IPSI Pak ya. Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia. Jadi kami ini dididik untuk menjadi atlet. Di samping kami dididik untuk menjadi atlet, dan juga kami mensiarkan budaya Palembang. Di zaman itu sudah kami ada ngarak pengantin, menyambut tamu, bahkan Pekan Raya Jakarta kami pernah ikut. Pernah ikut Pak? Di tahun 70-an itu. Mewakili Sumatera Selatan itu kan. Nah kalau guru kami itu memang orangnya boleh dikatakan humble lah orangnya. Jadi dengan adanya guru kami itu orangnya memang benar-benar serius untuk itu menurunkan ilmu yang dia dapat itu, khususnya dulu kuntau, dirubah menjadi pencak silat. Terdaftarlah di IPSI. Nah kami dididik menjadi atlet itu dulu pada zaman tahun 70-an itu. Tahun 70 Pak ya.
Lama sekali. Nah, dengan berjalannya waktu, saya berterima kasih sekali kepada guru saya, Bapak Zainuddin Raja itu. Saya pun bisa mengikuti kejuaraan nasional tingkat pertama di tahun 78. Tahun 78 ya. Cuma nasib belum berpihak ke kita. Kita hanya sampai ke harapan 1 zaman itu. Pak, ya. Tapi lumayan. Iya, betul sekali. Sekali tampil kita sudah dapat harapan 1. Berarti kita di antara provinsi kita 5 besar 5 kan? besar, sudah termasuk itu. Pak. Nah, Betul sekali. terus dengan berjalannya waktu, ya saya tahun berikutnya saya stop dulu pernah. Nah, setelah itu saya buka lagi di Perumnas. Setelah saya pindah, Ya, apa itu Pak? dulu kan saya tinggalnya di Kebon Duku 24 Ilir, kena musibah kebakaran 81 itu. Jadi semuanya hidup pikuk, jadi kami pindah ke Perumnas, Sako. Nah di sana saya sering udah 4 kali membuka perguruan pencak silat olahraga Sriwijaya di Popsri. Popsri Pak ya. Untuk menjadi atlet. Nah, Membina atlet ya. membina anak-anak dari yang umur 4 tahun sampai ke yang SMP kan. Oh, SMP Pak ya. Batasannya. Jadi sudah 4 kali saya mendirikan itu. Ya karena dengan berjalannya waktu anak-anak ini kadang-kadang payah kita arahkan. Oh, kenapa itu? Ya karena situasi kita sekarang kan banyak digital sekarang ini kan. Mereka sering dulu kan zaman video, kan nonton film itu kan. Ya. Nah dengan seni budaya pencak silat ini jadi 50-50. Jadi kami sebagai pelatih zaman itu sebisa mungkin kami bagaimana untuk melestarikan pencak Palembang ini. Dengan berjalannya waktu, berjalannya umur. Nah setelah di tahun 2020 atau 21, saya mendirikan Laskar Palembang. Laskar Palembang itu Pak ya. Laskar Palembang ini saya kategorikan untuk seni budaya saja, tidak prestasi. Khusus Pak ya? Jadi saya lihat di Palembang ini orang pintar tuh banyak. Betul. Orang hebat tuh banyak. Tapi yang turun itu saya sedih sekali dengan budaya Palembang. Nah, kalau bersilat lidah banyak. Ya, siap. Ya, tapi yang bersilat raga tuh pecah dihitung dengan jari-jari. Yang sekarang aktif mungkin ada 3 orang yang aktif melestarikan budaya Palembang. Palembang ya? Termasuk saya, Mas Haji Ali, ada lagi satu lagi Pak di 3 Ilir. Dia masih mengajarkan kepada anak-anak. Nah, dengan adanya ini saya mempunyai misi bagaimana caranya remaja harus kenal budaya dia sendiri. Sekarang ini remaja banyak ke YouTube. Ya, itu Pak. Media main sosial. HP. Nah, jadi mereka tidak mengenal budaya Palembang yang sendiri. Padahal dia tinggal di Palembang. Betul sekali. Mungkin perbedaan ciri khas pencak silat Palembang dibanding daerah lain Pak? Ada perbedaan tersendiri mungkin Pak? Iya, kalau pencak Palembang itu di Kuntau itu dulu, itu memang tidak diajarkan kepada semua orang. Kenapa itu Pak? Karena Kuntau itu di zaman itu dulu dia memakai ilmu kebatinan. Ilmu kebatinan Pak ya? Nah takutnya kalau diajar ke tempat lain nanti dia salah guna. Oh, seperti itu Pak. Maka Kuntau Palembang itu banyak kuntau-kuntau lain. Nah mereka tuh banyak memakai tenaga dalam. Nah itu tidak bisa dipertandingkan. Oh, betul. Jadi kalau mereka tuh dulu, kalau zaman-zaman orang tua dulu, kamu mau mau merantau, kamu belajar silat dulu, ya, betul. agar kamu jaga ada bela, ya? Ada jaga diri. Betul. Nah itu identik sekali zaman-zaman dulu. Zaman dulu ya.
Tapi di zaman saya dulu bukannya itu karena saya tinggal di Palembang kan. Nah saya keinginan saya dulu bagaimana saya bisa dikenal orang dengan pencak silat. Oh, pencak silatnya Pak ya? Malahan Pak ya? Jadi di bidang prestasi. Prestasi dulu. Pak ya, dulunya ya. Kalau lagi muda dulu kan bukan main bergebu kan, mau jadi atlet itu kan, gimana? Kalau kita nonton film-film zaman itu, wah bukan main hebat kan jadi atlet itu. Ya, alhamdulillah saya sempat ke situ. Sempat Pak ya, gitu Pak ya. Setelah kesininya, ya umur mungkin sudah tidak muda lagi. Betul. Alhamdulillah sampai saat ini saya sudah berumur 67 tahun. Insya Allah pencak silat Palembang ini tidak akan saya lupakan. Betul. Selagi saya ada dikasih napas, insya Allah saya akan laksanakan. Terus Pak ya. Kalau proses pelatihannya Pak, pencak Palembang dan pencak silat itu ada perbedaan kah Pak? Mungkin dari gaya-gayanya, kalau di bidang prestasi mungkin tidak banyak perbedaan. Tidak banyak perbedaan Pak ya. Mereka tuh ada dasar, ada dasar, udah ada teknik-teknik, teknik-teknik cara bertanding, teknik bantingan, teknik pukulan, teknik kuncian. Nah, itu yang sering dipelajari itu. Mereka itu kan kalau bertanding kan cari poin. Ya, betul Pak. Kalau mukul dapat poin, bantingan dapat poin, mengunci dapat poin. Kalau seni budaya, keindahan. Keindahannya Pak ya. Dia indah, tapi dia bagus dapat nilai. Bahkan di tahun 2000 berapa kemarin, kami sempat diajak oleh Dinas Pariwisata tampil di Palu, Sulawesi. Alhamdulillah Sumatera Selatan mendapat penampilan terbaik. Alhamdulillah Pak. Walaupun 7 orang yang datang. Terbatas Pak ya. Jadi memang kita Palembang ini potensinya tuh bagus. Sangat besar Pak ya. Cuma tinggal pembinaannya. Nah itu pembinaan dari pembinaan. Siapa yang peduli dengan budaya kita ini? Kalau saya jangan ditanya. Mungkin lahir batin saya untuk silat. Silat ya. Karena ilmu inilah yang saya punya. Jadi sekuat tenaga saya akan curahkan ilmu ini. Selagi saya mampu. Betul. Dan lagi apa nilai-nilai yang ditekankan dalam latihan silat Pak di untuk pesilat sendiri itu kami tekankan jadilah seorang pendekar. Kalau menjadi jawara itu tidak terpandang. Kalau kita pendekar, orang itu punya misi jago di gelanggang. Betul. Bukan jago di jalanan. Kalau kita jago jalanan, itulah anarkis kejadiannya. Kalau kita jago di gelanggang, kita punya prestasi. Diakui oleh negeri kita sendiri. Diakui oleh provinsi kita. Si Anu itu atlet kita. Nah itu. Dan saya tekankan kepada rekan-rekan saya yang ikut di Laskar, kita ini berbuatlah selagi kita hidup. Betul, satu, silaturahmi. Salawat, silaturahmi. Dan satu lagi, salawat, silaturahmi, dan apa lagi lupa saya, satunya tuh. Jadi tujuannya tuh kebaikan. Kebaikan Pak ya. Agar mereka jangan memilih jalan yang sesat. Oke, siap. Baik, kita tahan sejenak perbincangan kita Pak. Pemirsa, kita akan jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di Dialog TVRI Sport. Kembali lagi pemirsa bersama kami di Dialog TVRI Sport. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pencak Palembang. Baik Bapak, kita langsung saja memperagakan jurus pencak Palembang Bapak. Apa tadi? Silakan Bapak.
Baik, silakan kembali Pak. Bisa dijelaskan Bapak tadi jurus apa yang Bapak peragakan? Itu tadi namanya jurus keris. Jurus keris Pak ya? Jurus keris ini jurus yang sangat sakral sekali. Tidak semua murid diajarkan jurus ini. Iya, kenapa itu Pak? Tidak boleh itu Pak. Karena yang sudah mempelajari keris ini, ibaratnya orang itu sudah mencapai ilmu yang agak tinggi. Nah, karena ini sakral, biasanya keris ini dipegang para sultan, para hulu balangnya, pengawalnya. Jadi keris ini tidak semua orang yang bisa diajarkan. Baik. Nah kalau memang mereka sudah dipercayakan sama gurunya, berarti guru itu sudah tahu karakter orang ini. Nah, kamu silakan untuk belajar jurus keris. Jadi kalau gurunya belum bisa menilai dia itu, nah, jadi mereka belum diajarkan. Mengingat watak dan perilaku orang itu sendiri. Betul. Dari jadi dia tidak boleh apa istilah kita ini mudah termancing emosi gitu, tidak boleh. Karena ini kalau di zaman dulu amat sudah terbuka ini keris harus meminum darah. Waduh. Zaman dulu Pak ya? Zaman dulu. Ya. Kalau zaman sekarang berbahaya. Banyak urusan. Pak. Selain dari jurus keris ini apa ada jurus yang lain? Ada jurus kami yang sering peragakan. Jurus naga besaum itu pedang yang semeter 20. Nah itu untuk menyambut para tamu. Seperti gubernur. Orang-orang petinggi lah di bidang pemerintahan gitu. Ada lagi jurus pisau duo. Jurus pisau duo itu memang ciri khas pencak Palembang. Ada pisau duo, ada besi cabang, keris dan tembung. Banyak Pak ya? Iya. Di rumah saya kurang lebih ada 40 macam senjata. Termasuk pakaian. Dia ada tabuhan itu namanya genderang perang. Jadi begitu kita tabukan itu memancing semangat atau mereka itu bersemangat. Kayak ada apa? Ada ruh yang keluar Pak ya. Gitu. Jadi di situ seni budaya itu indahnya di situ. Nah kalau pertandingan tidak boleh kan itu pakai kan. Nah kalau seni budaya itu boleh itu. Mereka harus nampilkan apa sebisa dia kan. Nah, itu uniknya seni budaya Palembang itu. Itu dipergunakan untuk acara-acara apa saja mungkin Pak ya? Misalnya ada penyambutan ya dengan penyambutan pembesar Sumatera Selatan atau wali kota atau acara-acara hajatan. Hajatan mengawal pengantin. Nah, pengantin itu sih seolah-olah mereka itu raja sehari. Jadi mereka tuh mentitahkan atau menyuruh saya ini raja hari ini. Jadi kamu silakan untuk mengawal seperti itu. Tampilkan kepandaianmu yang sudah saya ajarkan. Nah, seolah-olah begitu. Jadi memang benar-benar raja pengantin itu, raja sehari itu memang benar-benar raja di raja. Itu. Di dalam cerita kan. Mungkin kalau ada masyarakat yang berminat untuk mengikuti, gimana itu Pak? Saya mengharap sekali, khususnya orang Palembang, saya membuka Laskar Palembang. Kenapa Laskar? Laskar itu singkatan dari laksanakan karyamu di Palembang. Jadi kamu harus berkarya. Kalau tanpa karya kamu tidak akan dilihat orang dan tidak dikenal orang. Betul sekali, betul, Pak. Jadi yang mau belajar di Laskar Palembang, monggo. Diterima Pak ya? Diterima. Tidak ada syarat-syarat yang lain kecuali dia datang, tidak bawa apa-apa. Hanya pakaian untuk latihan nanti. Tidak ada uang pendaftaran, tidak ada uang iuran. Jadi belajar gratis. Lokasinya? Lokasinya di Perumnas, Sako, Kecamatan Sematang Borang, Kelurahan Lebong Gajah, Jalan Lematang, dan Durian 4. Itu di depan rumah saya ada pasum 20x30. Untuk jadi kebenaran depan rumah saya itu ada pasum. Fasilitas umum kan. Betul. Nah, jadi ya pakai untuk
latihan silat itu. Di hari apa aja Pak latihannya? Di malam Kamis dan malam Minggu. Malam Kamis dan Sesudah Minggu. Isya. Sudah berapa banyak yang mengikuti? Untuk sekarang ini ya yang Pencak Palembang namanya ini, Pak? seni budaya ini tergantung orangnya. Nah, Ini tidak bisa dipaksakan. betul. Kita paksakan percuma kan. Nah, pengikut saya itu atau anggota saya itu sekarang ini kurang lebih 20 orang yang aktif kan. Aktif, ya. Dari Kemarin kami menyambut Pak Gubernur di pesantrennya Kimarogan Ustaz Yayan Ya. yang di Talan Jambi. Nah, itu. Jadi panitia menyiapkan 30 orang siap. 30 orang, Mbak ya? 30 orang dengan pedang poranya. Pedang poranya. Nah, disitulah indahnya seni itu. Betul. Dari segi usia Pak, berapa? Ada yang dari yang remaja, Kalau untuk kecil, seni budaya itu anak-anak pun sudah kami ajarkan kan. Dari Mereka anak-anak, yang sudah SMP. Oke. SMP mereka harus kenal seni budaya. Nah, ada seni budaya IPSI, ada seni budaya tradisional. Tradisional. Nah, jadi mereka dua-duanya harus bisa. Kalau dia ikut prestasi, dia seni budayanya itu IPSI dia pakai. Kalau dia pergi ke tradisional, pencak tradisional dia pakai. Jadi jurus perguruan gitu. Gitu kalau saya khusus untuk di bidang seni budaya. Seni budayanya Pak ya? Oke. Tidak mengajarkan untuk prestasi, tidak. Oke. Kalau dari pemerintah apakah sudah ada support atau dukungan Pak? Alhamdulillah Dari ada. Palembang? Pak, ya? Kita tidak menutup kemungkinan. Saya terdaftar di Dinas Budaya Palembang. Sudah terdaftar Pak ya? Jadi terima kasih juga dengan pemerintah. Mereka peduli gitu. Peduli Pak ya? Dan support untuk kita untuk melestarikan. Ya kalau mereka tidak support kan lambat laun kan pencak silat ini habis. Betul Pak. Saya saja sudah 67 tahun. Besok saya tidak tahu apa masih ada. Yang penting semangat kan. Semangatnya Pak, benar sekali Pak. Semangat untuk meluruskan budaya ini. Mungkin yang dilakukan Bapak agar anak-anak dan remaja tertarik untuk mengikuti Iya pencak itu Palembang ada. seperti apa, Kami Pak? Yang Bapak untuk lakukan? anak-anak itu kami rangkum di dalam satu perguruan olahraga pencak silat ya. Itu Popsri. Popsri itu dia ya? Berdomisili di depan kantor wali kota. Ya, ada jembatan karang. Ya. Dan di dalam situ ada perguruan Popsri. Itu dipimpin oleh Bapak Kemas Haji Ali sama Ibu Tuti Karyati. Nah, Ibu Tuti Karyati ini mantan atlet juara PON 80, juara 2. Juara 2 Pak. Peter. Jadi maaf ngomong kami mantan atlet nasional. Betul sekali Pak. Iya. Tantangan utama tadi Pak melestarikan ini juga? Oh, kalau tantangan memang banyak Banyak Pak ya? Apa aja itu? banyak. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Itu, Nah, itu ya sudah manusia kan. Betul Pak. Nah, untuk menggalakkan seni budaya ini pengen saya itu pemerintah lebih aktif. Diadakan festival-festival pencak. Festival pencak tradisional. Nah, ini akan mengangkat budaya-budaya yang hampir punah ini. Dengan adanya festival Jangan diadakan itu, ya? festival pertandingan. Pertandingan kan Peter segala macamnya. Ini kita adakan festival pencak tradisional. Nah, itu sudah di dalam rencana saya. Sudah ada Pak ya Ya, konsepnya? sudah ada rencana saya akan mengadakan festival pencak Palembang tradisional. Jadi mereka ikut dalam pertandingan ini, mereka menampilkan jurus dia masing-masing. Nanti Tidak ada jurus wajib dari kami, tidak. Jadi satu kali penilaian, jadi tim juri itu menilai yang terbaik. Ya. Nah, dari perguruan mana itu. Nah, itu niat saya itu. Akan mengadakan festival pencak Palembang sekota Palembang. Harapan Bapak untuk pencak Palembang ini Pak ke depannya? Ya, ke depannya banyak harapan saya itu. Banyak Pak. Iya, banyak. Kalau bisa pencak silat ini terus dilestarikan. Terutama peran-peran pemerintah. Ya, Iya, jangan sungkan-sungkan itu suun ke kami. Siap, terima kasih. Terima kasih banyak Bapak atas kehadiran Bapak di studio kami. Semoga pencak Palembang ini terus maju dan berkembang Amin, Bapak ya. amin. Demikianlah pemirsa Dialog TVRI Sport kali ini. Saya Ovip Trafarin beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam olahraga.